Hey, kid! What do you think you're doing? You just take my picture? Okay, see how I'm rolling it, holding it on the side? Bor, tapi mah enaknya sama cerita film ini, Bor. Lo ada cerita film nggak yang seru dan menginspirasi gua? Oh iya, enak kali ya Bor. Ada sih gue cerita film mah, ya lumayan bagus lah Bor. Nah, boleh tuh. Ya udah, gas, ceritain lah. Gua apa emang? Film yang bakal gue ceritain kali ini buat lu nih Bor, itu berjudul Kamera, yang dirilis pada tahun 2024 Bor. Sebuah film yang menceritakan seorang bocah yang mengalami kesulitan berbicara Bor, yang hobinya itu membaca buku bergambar, dan terutama kecintaannya itu loh Bor pada kamera dan seni fotografi yang diturunkan dari hobi bokapnya Bor. Wih, menarik jasa, Bor. Coba cepetlah cerita lagi. Oke, kita mulai ya Bor. Film ini berlatar di sebuah kota kecil di tepi pantai. Kita diperkenalkan dengan seorang bocah yang mengalami kesulitan berbicara Bor. Akan tetapi dirinya mampu mendengar dan memahami dengan baik apa yang orang lain katakan Bor. Bocah itu namanya Oscar, seorang anak berusia 9 tahun yang lagi mencoba beradaptasi dengan lingkungan barunya, di mana itu adalah sebuah lingkungan dengan mayoritas penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Sejak kepergian bokapnya, nyokapnya membawa si Oscar pindah ke kota itu dengan harapan bisa memulai hidup yang baru di sana. Namun, kenyataannya nggak seindah harapan Bor. Lingkungan baru nggak serta-merta menerimanya, dan kekurangannya justru menjadi bahan ejekan teman-teman sebayanya. Sejak saat itu, si Oscar lebih memilih menyendiri, dan satu-satunya teman setianya adalah kamera usang peninggalan bokapnya. Tapi, karena kamera itu udah nggak berfungsi senormalnya, si Oscar memberanikan diri pergi ke bengkel reparasi barang elektronik. Meski nggak bawa duit sepeser pun, ia berharap kameranya bisa diperbaiki. Urusan bayar, ya dia pikir belakangan lah. Di bengkel itu, si Oscar bertemu Pak Erik, pria tua pemilik bengkel yang sangat ramah. Melihat ketertarikan si Oscar ini pada dunia fotografi, Pak Erik tergerak hatinya dan meminjamkan salah satu kamera jadulnya sama si Oscar, sambil menunggu kamera punya si Oscar selesai diperbaiki. Sebuah pertemuan sederhana tapi perlahan menjadi awal ikatan yang tak biasa Bor. Di sisi lain, sang ibu yang kini harus menjadi tulang punggung keluarga menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja di sebuah bar. Namanya Ibu Evelyn. Kesibukan itulah yang membuat si Oscar harus belajar hidup lebih mandiri. Tanpa banyak pilihan, hari-harinya pun ia jalani dalam kesendirian. Sampai pada akhirnya datanglah secerca harapan, di mana pamannya datang berlibur ke kota itu. Meski hanya beberapa hari, kehadirannya cukup membuat si Ibu Evelyn ini sedikit lega. Karena seenggaknya si Oscar enggak lagi sendiri. Ada seseorang yang bisa nemenin dia jalan-jalan di saat nyokapnya sibuk bekerja. Oh, pamannya si Oscar ceritanya lagi main nih di rumahnya. Terus gimana lagi, Bor? Iya, Bor. Jadi, si Oscar jadi ada temennya nih. Dia mulai merasa lebih tenang. Teman-teman yang biasa ngegangguin dia di jalan juga udah nggak ada lagi. Dan buat pertama kalinya, si Oscar berkeliling kota dan melihat pemandangan. Yang menarik perhatiannya, di mana beberapa nelayan lagi bersiap menjalankan pekerjaan mereka. Si Oscar pun langsung mengabadikan momen itu dengan kamera di tangannya. Namun ternyata, nggak semua orang menyukai apa yang dilakukan si Oscar. Seorang nelayan nampak risih saat tahu diam-diam si Oscar telah memotretnya. Dan dari sini, situasi mulai memanas. Pamannya yang mengetahui hal itu langsung membela si Oscar.
Akhirnya adu mulut pun nggak terhindarkan, Bor. Untungnya ketegangan itu nggak berlangsung lama. Para nelayan memilih pergi karena bagi mereka berdebat soal hal sepele hanya membuang waktu. Singkat cerita, di keesokan harinya, si Oscar kembali ke rumah Pak Erik. Dia membawa gulungan film yang penuh dengan hasil jepretannya. Pak Erik yang begitu senang melihat hal itu, segera mengajak si Oscar ke ruangan percetakan. Ruangan di mana sebuah keajaiban akan terjadi di sana. Langkah demi langkah, Pak Erik ngajarin si Oscar bagaimana cara mencetak foto agar hasilnya maksimal. Setelah melewati beberapa proses, akhirnya foto pertama si Oscar udah kecetak dengan sempurna. Pak Erik mulai mengamatinya satu persatu, sambil memberikan beberapa pengalaman tentang fotografi dan bagaimana makna bisa hadir dalam setiap jepretan. Dari keseluruhan hasil fotonya, Pak Erik berpikir bahwa mungkin dengan memberi lensa tambahan pada kameranya akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Hingga pada akhirnya, Pak Erik memutuskan untuk memasangnya dan langsung mempraktekkan bagaimana cara menggunakannya. Sudut kota dipilih Pak Erik untuk mengasah bakat fotografi pada diri si Oscar. Tempat yang asri dan penuh ketenangan itu ternyata menyimpan berjuta gejolak di dalamnya. Sebelum gue lanjut nih, gue ngejelasin dulu sedikit buat menggambarkan suasana dari film ini, Bor. Emang gimana, Bor? Jadi suasananya itu, kota kecil di pesisir ini bergantung pada laut sebagai sumber penghidupannya, Bor. Sebagian besar warganya berprofesi sebagai nelayan. Namun tangkapan ikan yang nggak menentu sering menjadi masalah. Saat hasil laut melimpah, pasar sering nggak mampu menyerap seluruhnya, Bor. Kalaupun laku juga tengkulak, membeli dengan harga yang murah. Ketika musim dingin datang dan hasil tangkapan menurun drastis, gak jarang nih para nelayan terpaksa menjual kapal demi bertahan hidup, Bor. Hingga pada akhirnya, mereka berinisiatif untuk membangun pabrik pengalengan di sana. Dengan harapan, dari sana mereka tetap bisa menstabilkan harga dan stok ikan di pasaran, serta bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja, Bor. Akan tetapi nih, keindahan pesisir pantai itu menarik perhatian para investor, Bor. Mereka berencana membangun hotel dan kawasan wisata dengan harapan dapat menggerakkan roda perekonomian tanpa bergantung pada hasil tangkapan ikan yang tidak menentu itu. Pendapat warga pun terbelah, Bor. Sebagian menganggap pembangunan hotel nggak akan memberikan manfaat nyata nih bagi masyarakat sekitar. Sementara yang lain merasa mendirikan pabrik pengalengan juga hanya membuang waktu karena prosesnya panjang dan keberhasilannya pun belum tentu. Hal itu terus menjadi gejolak di balik keindahan yang selalu memanjakan mata, yang entah sampai kapan semua ini akan berakhir, Bor. Oh gitu, Bor. Terus, Bor, kelanjutan ceritanya gimana? Nah, terus besoknya nih, si Oscar kembali ke rumah Pak Erik dengan harapan dia akan mengajarkan teknik-teknik fotografi lanjutan yang belum pernah diajarinnya, Bor. Namun kali ini Pak Erik memutuskan buat nggak ngajarin si Oscar soal fotografi. Baginya, terus-menerus melihat hidup dari balik lensa bisa menimbulkan jarak, seolah dunia hanya pantas diamati, bukan dijalani. Akhirnya, Pak Erik mengajak si Oscar nih berjalan-jalan ke pantai. Ia ingin si Oscar belajar melihat dengan utuh, dengan kedua mata terbuka, tanpa harus memejamkan sebelah mata demi sebuah bidikan. Akan tetapi, saat petang menjelang, kesedihan terpampang jelas dari raut wajah Pak Erik. Ternyata ia kembali teringat dengan anaknya yang telah lama meninggal. Ya, sambil minum tipis-tipis lah, ia terus meratapi foto-foto kenangan masa lalunya yang membuat tokonya tutup untuk beberapa hari ke depan. Suatu ketika si Oscar datang ke rumah Pak Erik. Namun hal di luar dugaan pun terjadi. Kenapa tuh, Bor? Jadi nggak sengaja nih si Oscar numpahin minum ke foto kenangannya Pak Erik, Bor.
Dan hal itu udah membuatnya marah besar. Ternyata karena kondisinya yang sedang mabuk, membuat Pak Erik nggak mampu mengontrol emosi. Si Oscar yang merasa sikap Pak Erik benar-benar udah berubah, memilih pergi dengan meninggalkan kameranya di sana. Kekecewaan ini dirasain si Oscar karena nggak nyangka aja Pak Erik yang semula penuh dengan canda tawa, terus tiba-tiba berubah sikapnya hanya karena si Oscar nggak sengaja numpahin minuman ke foto kenangannya. Malamnya, Pak Erik datang nih ke rumah si Oscar buat ngembalin kamera yang ditinggalkannya. Sedikit rasa kekhawatiran muncul dari Ibu Evelyn. Si Oscar nggak pernah sedikit pun nih bercerita tentang hubungannya dengan Pak Erik. Sebab selama ini nyokapnya melarang si Oscar untuk berhubungan dengan orang asing. Nah, Ibu Evelyn pun merasa lega nih setelah mengetahui bahwa si Oscar nggak berbuat macam-macam di luar sana. Akan tetapi, sosok Pak Erik masih membuatnya penasaran, hingga pada akhirnya ia menanyakan langsung sama si Oscar. Tapi karena masih merasa kecewa dengan sikap Pak Erik tadi pagi, si Oscar memilih pergi tanpa memberi penjelasan apapun. Melihat minat dan bakat si Oscar pada dunia fotografi yang begitu besar, ibunya mulai melirik nih dan memberikan dukungan. Ia juga mengingat bahwa ayahnya dulu juga mempunyai hobi yang sama. Mungkin si Oscar masih sedikit agak kecewa sama sikap Pak Erik kemarin. Tapi hanya di sanalah si Oscar bisa mendapatkan ilmu fotografi, mencetak foto, dan tentunya kembali mendapatkan gulungan film barunya. Akhirnya, mau nggak mau nih, si Oscar harus kembali menemui Pak Erik. Sesampainya di sana, Pak Erik yang merasa telah membuat kesalahan segera minta maaf dan menjelaskan bahwa dirinya sedang ada masalah kemarin. Tentu masalah itu nggak ada sangkut pautnya sama si Oscar. Dalam kesempatan itu, Pak Erik menceritakan tentang anaknya yang telah lama meninggal. Sama seperti si Oscar, dia juga hobi menggambar dan mencintai dunia fotografi. Hingga pada suatu saat, Pak Erik mendengar lagu yang tidak asing di telinganya. Ternyata itu adalah lagu kesukaan anaknya. Tanpa pikir panjang, Pak Erik langsung bergegas untuk mengeraskan suaranya dan mulai menari. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, si Oscar yang melihat momen itu langsung berusaha mengabadikannya. Namun sepertinya sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk memotret. Ini adalah waktunya untuk menari. Segala beban terhempas mengikuti tarian dan irama lagu yang diputar. Sejak saat itu, si Oscar kembali bersemangat untuk menyusuri sudut kota dengan kameranya. Kupu-kupu yang cantik, teman-temannya yang sedang bermain trompet walaupun berisik, Suster Maria yang nampak bahagia dengan bunga mawarnya, dan seluruh aktivitas orang-orang di sekitar sana nggak luput dari bidikannya. Nggak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa si Oscar telah mengabadikan momen-momen suka duka mereka di sana. Bahkan nih, mungkin nggak ada satupun dari mereka yang menginginkannya. Di sisi lain, Pak Erik mulai nih memperbaiki kamera si Oscar yang telah terabaikan oleh kesibukannya. Dan betapa terkejutnya nih saat dirinya menemukan sebuah gulungan film di dalamnya. Mengetahui itu mungkin akan menjadi momen berharga untuk si Oscar dan ibunya. Pak Erik pun segera mencetaknya. Pak Erik yang terlalu asik dengan suasana, tanpa sadar ternyata si Oscar udah tiba di sana. Pak Erik bercerita bahwa dirinya menemukan gulungan film di dalam kamera peninggalan ayah si Oscar. Ia pun segera mengajak si Oscar buat melihat apa yang baru saja ditemukannya. Kebahagiaan pun terpampang jelas dari raut wajah si Oscar saat melihat foto kenangan pada masa lalu yang gak pernah ia lihat sebelumnya. Hingga berselang lama, tiba-tiba pamannya datang nih sambil membawakan buku bergambar. Si Oscar yang dari dulu emang seneng sama buku-buku bergambar menjadi fokus sama buku itu dan nggak tahu apa yang akan pamannya lakukan setelahnya. Nggak ada yang mengira pamannya yang semula dianggap sebagai orang baik
justru kembali datang hanya untuk mengambil seluruh barang-barang lalu pergi dan menghilang. Bahkan kamera yang Pak Erik pinjemin pun ikut raib di bawahnya. Semua itu terjadi begitu cepat. Hingga suatu ketika si Oscar tersadar bahwa kameranya nggak ada di kotak penyimpanannya. Sontak hal itu membuatnya panik dan bergegas ke rumah Pak Erik untuk mengabarkan kabar buruk itu. Sesampainya di sana, kerumunan orang dan sebuah mobil ambulans mengisyaratkan bahwa telah terjadi hal buruk di sana. Benar aja, Manny yang merupakan teman kepercayaan Pak Erik segera memberitahu bahwa kini Pak Erik telah pergi untuk selamanya. Kesedihan mendalam kini dirasakan si Oscar. Tapi apalah daya, semua itu tak dapat lagi mengembalikan keadaan. Hingga suatu ketika nyokapnya pulang bekerja dan betapa terkejutnya setelah melihat seluruh rumah dalam keadaan berantakan. Nyokapnya yang panik segera mencari si Oscar. Beruntungnya si Oscar dalam keadaan yang baik-baik saja. Akan tetapi tidak dengan hatinya. Buset, nggak nyangka ternyata pamannya jahat juga, Bor. Justru itu, Bor. Nggak nyangka banget kan? Iya ya, mudahan mah dirampok pamannya. Terus si Pak Erik juga meninggal lagi. Waduh, terus gimana lagi, Bor, cerita kelanjutannya? Nah, besoknya seluruh kerabat dan sahabat Pak Erik mengantarkan kepergian Pak Erik ke peristirahatan terakhirnya, Bor. Di situ juga si Oscar ada tuh. Di sisi lain, nyokapnya baru mengetahui kabar duka itu setelah Manny mengabarkan kepadanya dan segera menyusul ke pemakaman. Setelah acara pemakaman, para sahabat dan kerabat kembali pulang ke desanya. Tapi di tengah perjalanan, nampak ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang gak pernah mereka sangka akan terpampang seakan-akan menghadangnya. Ternyata sebagian besar foto dari mereka terpampang jelas di depan toko Pak Erik. Dan sebagian dari mereka nggak sadar bahwa seorang anak diam-diam telah memperhatikan keseharian mereka. Akan tetapi hal itu nggak membuat mereka marah. Justru mereka saling tersenyum sambil menyaksikan wajah dirinya dan orang sekitar dengan ekspresi naturalnya. Sebelum kepergiannya, ternyata Pak Erik telah menyuruh Mandy untuk memajang foto-foto itu di depan tokonya. Dengan ending yang sangat menyayat dan menyentuh hati, film pun selesai, Bor. Mengharukan banget, Bor. Keren. Nah, terus pesan yang bisa kita ambil dari film ini, dari si Oscar, kita belajar bahwa diam nggak selamanya harus tenggelam. Film ini juga membuktikan bahwa makna bisa lahir dari diam dan kesunyian. Kebenaran bisa datang tanpa perdebatan. Kehormatan bisa tercapai tanpa teriakan. Ketika dunia nggak memberimu suara, tapi jika Tuhan masih memberimu mata, dari situlah kita bisa membuat orang lain melihat lebih dari sekedar mendengar. Oke, begitu aja kali ya, Bor, cerita filmnya. Iya, Bor. Udah yuk kita pamit undur diri yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Bye-bye. Bye.